terima kasih. Tim penari bisa kembali, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyapa kita semua shalom. Dan saudara-saudara yang ada di Oksibil juga shalom. Ya, mereka di Pegunungan Bintang shalom, Tuhan memberkati. Dan yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang anaknya sudah selesai ulangan ujian, yang naik kelas maupun yang nanti tahun depan akan lulus. Tapi selama ini masih kenaikan ya, kalau bulan ini masih kenaikan, selamat. Dan terimalah anak-anak kita, sayangilah anak-anak kita bukan karena prestasi yang diberikan, tapi karena pribadi yang Tuhan jadikan, saudara-saudara ya. Itu beda, tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara-saudara ya. Kenapa? Kalau saudara menerima dia dan menghargai dia karena prestasi, maka dia akan tahu bahwa penerimaan itu bersyarat. Kalau saya berprestasi, saya diterima. Kalau saya gagal, saya tidak diterima. Saudara-saudara ya. Nah, makanya khotbah minggu lalu itu 2 minggu berturut-turut. Roma 5 ayat 7, orang yang baik mungkin kita tolong. Orang benar mungkin kita abaikan karena tidak pernah tolong. Tapi di pasal 8 ada yang ketiga. Tidak baik, tidak benar. Itu saya dan saudara dan Tuhan terima. Makanya orang di dalam Tuhan itu bisa menerima anaknya dengan prestasi apapun. Dia tetap bisa menerimanya. Yang setuju katakan amin. Ada anak yang dituntut oleh ayahnya, pokoknya kamu harus juara karena papa dulu sekolah juara. SMP dia belajar juara 1. Sayang papa, wah ini anak papa. SMA juara. Saudara, begitu dia dapat beasiswa karena berprestasi, waktu wisuda dia ranking 2 dan dia tulis sebuah surat yang berbunyi begini, maaf papa, saya tidak bisa menyenangkan papa dengan juara 1, dan dia mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu dia diterima hanya karena kalau juara 1. Jadi kita menerima bukan karena prestasi, tapi karena pribadinya. Bahkan orang yang diterima karena pribadinya, prestasinya pasti keluar. Amin. Karena orang-orang yang sering dihargai, dipeluk, disayang ya. Jadi jangan pulang sekolah langsung ditanya dapat berapa. Tapi pulang sekolah bersyukur, terima kasih nak, kau sudah tiba dengan selamat semua karena anugerah Tuhan. Itu pasti berprestasi, saudara-saudara ya. Di sini dibuat survei bahwa orang-orang yang sering dipuji, dihargai, diapresiasi, itu selalu jauh lebih sehat, jauh lebih berprestasi. Amin. Makanya suami terima istri bukan karena kangkungnya enak, tapi karena pribadinya. Engkau buatan tangan Tuhan. Amin. Mau kangkung air pun tetap saya sayang kau, saudara-saudara ya. Haleluya. Karena pribadinya. Saudara-saudara, pembantu yang sering dihargai, resep-resep baru keluar semua, saudara-saudara ya. Karena dihargai ya. Saudara-saudara, itu sebabnya Alkitab nanti kita akan dengar firman Tuhan. Dan sebelum kita akan menerima tubuh dan darahnya, mari kita lihat Roma 8 ayat 32 sebagai dasar. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Setiap kali saudara perjamuan kudus, saudara ingat ayat ini, bahwa pemberian terbaik diberikan oleh orang terbaik kepada orang yang tidak baik. Itulah saya dan saudara. Biasanya pemberian terbaik dari orang yang terbaik akan diberikan kepada orang yang besar, orang luar biasa. Tetapi kita sudah tidak baik, sudah menyangkal Tuhan, diberikan pemberian yang terbaik. Jadi setiap kali kita perjamuan kudus, di depan aja, nggak apa-apa, depan, paling depan, aman, depan. Ya puji, depan aja, ya puji Tuhan, haleluya. Ini kawan, depan kosong nih, di sini juga kosong, tidak ada kena charge ya, tidak, ini bukan bisnis kelas, saudara-saudara ya, haleluya, saudara. Puji Tuhan. Nanti Anjas kalau datang taruh depan aja, terpapa, aman di depan, puji Tuhan. Nah, saya pergi ke Lere, ternyata waktu ibadah di sana, saudara-saudara, anak-anak kecil tuh don terduduk di kursi, dong ambur semua di depan, saudara-saudara. Aduh, saya bilang Tuhan luar biasa. Nah, saudara, kita kembali. Iya, tiap kali saudara melakukan atau menerima perjamuan kudus, ingat sekali lagi, ini bukan perbuatan kita kepada Tuhan, tapi ini perbuatan Tuhan kepada kita. Jadi tidak ada orang yang terjebak dalam rutinitas. Karena ini bukan perbuatan kita, tapi ini perbuatan Tuhan kepada kita. Karena kita berkata setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingatkan aku. Dan salah satu yang kita ingat adalah, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin, saya bilang bagaimana mungkin. Ia tidak mengurniakan segala sesuatu. Masukkan semua pergumulan saudara ke dalam segala sesuatu ini. Amin. Kalau Tuhan menahan promosi, berarti promosi lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Katakan sama-sama, tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan berkat, berarti berkat lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan kesembuhan, berarti kesembuhan lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan promosi, berarti promosi lebih tinggi daripada Tuhan Yesus.
Tidak mungkin, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Haleluya. Jadi hari ini setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat akan aku bahwa yang terbaik saja sudah kuberikan. Apalagi permohonan-permohonanmu yang nilaimu tidak setinggi Yesus Kristus. Pasti Tuhan akan mengaruniakan bersama-sama dengan Dia. Jadi begitu kau dapat Dia, kau dapat Yesus, kau dapat segalanya. Tapi kalau kau cuma cari kesembuhan, cuma itu yang kau dapat. Tapi kalau kau cari Yesus, kesembuhan dapat, promosi dapat, berkat dapat, ketenangan dapat, pelindungan dapat, semuanya dapat bersama-sama dengan Dia. Coba lihat kalimat terakhir dari Roma 8 ayat 32. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Artinya apa? Begitu kau dapat, kau tak akan lupa Tuhan. Begitu kau dapat, kau tetap kembalikan ucapan syukur. Semua ini karena Tuhan. Mari kita ambil roti yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Waktu kami memakannya, kami mengingat bagaimana Engkau dipecah-pecahkan. Supaya kami punya keutuhan. Dulu kami punya jiwa bertengkar dengan tubuh. Kami punya perasaan bertengkar dengan pikiran. Kami bertengkar, kami terpecah. Tapi hari ini Engkau berikan kami kesatuan karena Engkau telah mengambil semua yang terpecah pada kami dan Engkau berikan kesatuan yang ada padamu. Engkau mengambil kelemahan kami, Engkau berikan kekuatan-Mu. Engkau mengambil penyakit kami dan Engkau berikan kesembuhan yang luar biasa. Dan pada waktu kami melakukannya, kami mengingat akan Tuhan apa yang Kau kerjakan. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di mana darah-Mu tercurah, di sana ada belas kasihan perlindungan, bahkan ada pengampunan. Bayangkan rumah orang Mesir ada tangisan, tapi rumah orang Israel ada sorak-sorai. Bukan karena mereka baik, tapi karena ada tanda darah. Hari ini Engkau layak menerima bukan karena Engkau baik, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan saya membaca firman Tuhan, bukan cuma orang Israel yang keluar malam itu. Orang yang Mesir, yang percaya Tuhan, yang lihat perbuatan Tuhan, ada juga yang ikut saudara-saudara ya. Mereka ikut bersama-sama dan saya percaya hari ini semua keluargamu akan ikut masuk di dalam kebenaran dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Berhenti mengeluh, orang ini tidak ke gereja, berhenti mengeluh, mulai ucapkan syukur. Tuhan sudah memasukkan mereka ke dalam daftarnya. Mulai ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, angkat cawan. Obah anggotaan kami menjadi darah-Mu. Waktu kami minum menyabahkan kehidupan Kristus, pikiran Kristus, darah itu nyawa, nyawa itu pikiran, perasaan dan kehendak menjadi bagian kami. Sisa tahun ini kami lewati dalam pikiran Kristus. Masuk tahun depan kami lewati dalam perasaan Kristus. Setiap hari yang kami pikirkan Tuhan dimuliakan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkat-Nya. Oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mari perkatakan tekanan darah saya normal, pankreas saya baru, saya punya empedu yang bagus, saya punya ginjal yang baru, saya punya paru-paru bukan asma tapi paru-paru yang luar biasa, saya punya jantung normal. Ucapkan ini, mengapa engkau tidak mengucapkannya dan Tuhan akan memberikannya, Tuhan akan memberkatinya. Nanti kita akan dengar firman Tuhan, masih pertimbangan hati saja Tuhan jawab, apalagi engkau mengucapkannya. Setiap pagi ucapkan, aku punya tekanan darah normal sekali. Aku punya pankreas bagus, aku punya ginjal bagus, aku punya semuanya bagus. Karena aku bangun kesehatan di atas penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, bukan di atas makanan yang sehat. Kita perlu makanan sehat, tapi bukan itu penebusan yang membuat kita diberkati. Dan kalau kita makan makanan yang sehat karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah disehatkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, Natal itu sukacita, biar tidak ada baju baru, tetap datang gereja ya saudara-saudara ya. Puji Tuhan, nanti di akhir ibadah, saya ajak saudara untuk salam-salaman, karena mungkin ada yang besok sudah ada tiket berangkat saudara saya. Jangan datang, saya rumah, saya semua berangkat besok, jadi saya kasih tahu sekaligus nih kau ini ya. Jangan kau datang, jangan kau toki-toki rumah, makanya saya tidak berhutang, saya kasih tahu sekarang. Ya toh? Atau saudara tidak berangkat, tapi saya open house nanti saudara. Nah, boleh diumumkan dari sekarang, supaya dong bikin list siapa-siapa yang mau dikunjungi. Kau tidak termasuk karena kau suka tahu saya open house, saudara ya. Jadi kasih tahu sebentar, nanti habis ibadah, bukan sekarang saudara ya. Nanti habis ibadah ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita.
Bintang kasih beat. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hari alam yang setia, pohon suka yang teduh. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap. Yang mencari mendapati dalam dikam terang dekam. Ayat yang kedua. Biar hidup kami jadi sungguh terang benar. Bapa kami yang dalam dikau menebus. Saya sudah kirim lengkap di belakang, baru dong terkasih tampil itu sudah ya. Jauh-jauh hari saya sudah kirim itu, aduh. Tapi terapa biar dia tertampil tetap kesukaan yang ceria. Haleluya. Nah, saudara dengar khotbah, saudara dengar doa berkat, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Nah, tadi lagu kita bilang, terangmu menyinari hati, mengenyahkan awan gelap. Nanti kita sambung dengan khotbah sesuai dengan tema tahun ini, Tuhan hadir memulihkan keluarga. Thank you. Tuhan memberkati. Sekali lagi, shalom saudara-saudara. Dan saya ingin kasih tahu kalau rumah kita jadi rumah yang penuh dengan penghargaan, maka itulah surga di sana. Tadi ayat ini jadi ayat penutup di ibadah 1, tapi saya mulai dengan ayat pembukaan ya. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah setiap orang penuh hormat terhadap pernikahan, jangan ada yang menajiskan tempat tidur sebab orang sundal dan pesina akan dihakimi oleh Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, semua bilang penghormatan terhadap pernikahan. Nah, makanya saya tadi bilang mulai dari orang tua menghargai anak, bukan karena prestasi tapi karena pribadinya. Nah, itu bisa terjadi kalau dimulai dari pernikahan yang dihargai atau dihormati ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, harusnya yang di bar itu semua kita punya cuma pindah di sana karena kita tidak pernah pakai. Kenapa ada banyak pace yang suka pergi ke bar? Karena yang di rumah punya suka pindah di sana. Sebab waktu dia pulang kantor, dia toki-toki pintu, mace lagi nonton drama Korea, sampai lupa buka pintu, saudara-saudara ya. Akhirnya dia bilang, Papa pulang. Mamanya tidak mau kehilangan sinetron yang lagi tegang, lewat pintu belakang Papa. Sementara di bar dia belum pegang handle, pintu sudah buka, saudara-saudara. Di rumah so toki-toki sampai tangan bengkak, terbuka, saudara. Di bar belum pegang pintu, pintu sudah buka. Lalu dia belum tanya, sudah tanya, mau minum apa Pak, panas atau dingin. Sementara di rumah, Mama Papa capek ini, sudah lewat pintu belakang lagi ini. Minta bikin kopi, Mama cuma kasih tunjuk alamat, saudara-saudara ya. Kopi di situ, gula di situ, air panas, bikin sendiri, saudara. Kasih tahu kiri kanan orang itu sudah bertobat, saudara ya. Kalau dia belum bertobat, dengan kopu perkataan itu pasti dia bertobat, saudara ya. Gitu. Jangan bilang saya kenal orang itu, jangan, nanti dia tidak bertobat. Bilang orang itu sudah bertobat, saudara ya. Orang itu sudah bertobat. Jadi itu orang punya, kita punya, itu bentuk penghormatan. Kenapa yang pulang ini pribadi? Saya cerita minggu lalu, China pun sudah mengeluh, semua para medis yang diganti dengan AI. Mereka berkata ada yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Rasa sayang, rasa perhatian, dan serjamahan. Secanggih apapun AI, dia tidak punya rasa simpati, dia tidak punya rasa jamahan. Tapi orang atau manusia, biar suster jahat, masih lebih bagus daripada AI yang terhebat. Mereka sudah mengeluh. Wih, pakai AI bagus tapi ada yang hilang, yang tidak dimiliki oleh manusia. Makanya begitu kita saling menghormati satu diri, bukan karena prestasi, tetapi karena pribadinya. Engkau dijadikan segambar dengan Tuhan. Itu rumah tangga sorga. Haleluya. Nah, lalu Tuhan lanjut pernikahan kepada penghormatan terhadap pernikahan, dan jangan ada yang menajiskan tempat tidur. Saudara-saudara, saya bilang Tuhan nih, kau macam kurang kerjaan. Kau tuh
Tuhan tanya ke rumah kontrak, ke rumah pribadi. Mobil plat merah ke plat hitam, ini tanya tempat tidur nih. Dia terpusing kau ke rumah tuh kontrak ke rumah sendiri. Dia terpusing kau ke mobil plat hitam ke plat merah. Dia urus tempat tidur. Kenapa? Ada kaitan dengan peristiwa Natal di mana Yusuf mendapat semua petunjuk dari Tuhan di tempat tidur. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yusuf. Kenapa? Karena tempat tidur itu salah satu tempat di mana Tuhan paling senang berbicara. Tuhan paling senang memberi petunjuk. Makanya Tuhan tidak urus kau rumah kontrak atau rumah. Dia urus kau tempat tidur. Why? Karena dia mau bicara di sana. Haleluya. Yang kedua saudara-saudara ya. Dengan teknologi yang canggih ini, banyak orang yang mau melakukan inseminasi buatan. Dulu kita kenal dengan istilah bayi tabung. Ada yang pergi ke Pineng, ya ada yang bilang Penang, ada yang bilang Pineng, saudara-saudara. Sama sebetulnya saudara-saudara, cuma beda spelling aja, ya. Karena orang Arab bilang aman, kita bilang amon, sama ya. Selamat bagi Baba Bendeta. Semua huruf P jadi B. Nanti kalau saudara ikut saya pergi ke Israel, sudah ketemu orang-orang Arab, dia selamat bagi Baba Bendeta. Gitu. Nah kalau cuma Baba Bendeta oke aman, tapi kalau papi dan mami jadi babi dan mami. Saudara. Karena P jadi B, saudara-saudara ya. Itu cuma masalah spelling aja ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin tempat tidur kita itu baik. Kenapa? Tadi saya berkata, orang-orang yang pergi ke Pineng ke luar negeri, dan sekarang dia sudah ada, maka dokter yang menangani proses pembuahan itu akan memilih sperma yang paling kencang di bawah mikroskop, memilih sel telur yang terbaik, lalu disatukan saudara-saudara ya. Nah dengarkan, dokter yang manusia terbatas, yang harus perlu mikroskop untuk melihat mana sel atau mana sperma yang paling kencang. Sementara Tuhan yang menjadikan semuanya, yang tidak perlu mikroskop, dia juga sanggup memilih yang terbaik. Karena waktu kita tidur, Tuhan juga pilih anak-anaknya. Dari Maliaki pasal 3 berkata, apa yang aku inginkan? Keturunan ilahi. Why? Karena Tuhan ikut pilih anak-anaknya. Waktu tempat tidur kita diberkati. Jadi ingatkan anak-anak kita, jangan rombak Kejadian 1 ayat 28. Lalu Tuhan Allah memberkati mereka dan memerintahkan mereka beranak cucu. Iblis bekerja luar biasa sampai ayat ini sudah terbalik. Lalu mereka beranak cucu, lalu diberkati di gereja. Hati-hati saudara. Dia tahu kalau sampai ini urutan betul, yang lahir semua keturunan ilahi. Yang lahir orang-orang yang mengubah dunia. Kenapa? Karena dia ingin tidur di sana dan ingin pilih anaknya. Amin. Pak, bagaimana yang sudah duluan? Tetap Tuhan berkati. Karena dia itu bukan Tuhan yang persoalan di laut bawa di darat. Saudara-saudara. Bukan. Itu kayak orang Ambon. Tuhan nih persoalan di laut yang bawa di darat kah? Ada pacar yang mace yang lagi dayung tuh. Lalu ombak aja dong hampir tenggelam. Terus dia berdoa, Tuhan kalau kau kasih teduh angin, saya bangun gereja. Depung istri bilang, Pak, ketemu sih ada keping. Lentean tua gitu kan. Saya lagi sibuk dia. Betul saudara, dia parlente saja. Angin teduh, semua berjalan sampai di darat. Dong kandas perahu, anak-anak lari dari rumah bapak, tongpu rumah terbakar. Dia bilang Tuhan persoalan di laut, jangan bawa di darat kah. Nah begitu kira-kira. Tuhan bukan Tuhan yang ingat-ingat ketika kita mengampuni, termasuk anak itu pun diberkati oleh Tuhan. Amin, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau tempat tidur. Kenapa? Di sana pun dia ingin pilih keturunannya. Lalu mari kita masuk pelan-pelan di dalam tema kita, yaitu Matius 1 ayatnya yang ke-21 sampai 24. Tapi saya akan mulai dengan ayat 18. Karena itu satu kesatuan supaya saudara bisa melihat latar belakangnya. Ya. Jadi biarlah Natal ini kita semua dipulihkan Tuhan. Yang rencana mau pisah, tidak jadi pisah. Yang selama ini cuma senyum di muka tapi di hati jengkel. Tuhan pulihkan muka dan hati sama semua saudara-saudara ya. Karena sumber penyakit itu muka lain, hati lain saudara-saudara ya. Di muka senyum itu hati bilang saya hajar kok, itu penyakit saudara-saudara. Itu langsung sakit saudara-saudara. Ya. Nah sakit yang paling modern sekarang itu namanya psikosomatik. Psikosomatik itu pikiran lain, muka lain, perbuatan lain, saudara-saudara. Itu psikosomatik, saudara.
Dan itu Tuhan mau pulihkan buat kita. Haleluya. Jadi awal penyakit itu rasa bersalah, rasa tertuduh, tidak sinkron, itu sudah awal segala metabolisme tubuh ikut terganggu. Makanya Tuhan datang. Kenapa? Ada suami istri yang baik-baik tapi cuma di permukaan. Saya ingat ada seorang bapak yang jahat sekali buat istrinya. Sampai satu ketika dia sudah tidak berdaya, dia mulai sadar, aduh saya ini jahat. Terus dia bilang begini, mama sekarang papa tidak berdaya dan papa sudah mulai sadar ini. Papa terus jahat sekali. Cuma ada satu yang mengganjal papa hati. Apa itu papa? Tiap kali papa marah mama masuk kamar mandi. Tiap kali papa bentak mama masuk kamar mandi. Tiap kali papa hajar mama masuk kamar mandi. Mama lagi bikin apa di sana? Apakah kamar mandi itu bikin mama jadi tenang? Tidak. Apakah mama berdoa di sana? Tidak. Apakah mama menyembah Tuhan di sana? Terus mama bikin apa setiap kali papa marah mama masuk ke kamar mandi? Mama cuci kloset. Maksudnya, mama cuci kloset pakai papa sikat gigi. Ini kabar buruk buat suami-suami, tolong jangan dilakukan saudara-saudara ya. Tolong jangan marah-marah nanti sampai kau punya sikat gigi dipakai cuci kloset saudara-saudara ya. Ya, dan ini bukan berita baik buat istri, jangan saudara-saudara ya. Puji Tuhan, setuju katakan amin. Saya ingat ada seorang petugas konter di bandara, dimarah-marah sama penumpang. Wah, tapi dia tetap senyum sekali. Habis penumpang itu pergi masuk sampai petang meja, dia bilang kenapa dimarah-marah kok senyum. Dia berangkat Jakarta, saya kirim depo barang ke Biak. Jadi hati-hati kok jangan marah-marah, orang kantor kepo barang bisa dikirim ke tempat lain sudah ya. Ini bukan damai yang sejati. Damai sejati di sini dan di sini sama. Amin. Di sini dan di sini harus sama. Kalau di sini beda terus, lain terus, lama-lama kelainan. Amin. Jangan ada yang kelainan ya. Ini semua Natal nih mesti sama di sini. Itu sebabnya peristiwa ini diangkat menjadi tema dan kita lihat ayat 18. Di atas judul kelahiran Yesus Kristus. Injil Matius menceritakan Yesus sebagai Raja. 4 Injil memberikan tema yang berbeda-beda. Makanya inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud Raja, anak Abraham punya pengikut atau punya masa. Ya, Abraham lahir lebih dulu baru Daud, tapi karena ingin menonjolkan sisi rajanya, maka ditaruh Daud dulu baru Abraham. Kalau sudah lihat begitu banyak bicara tentang kerajaan, lalu orang maju datang di manakah dia raja yang baru lahir. Jadi Injil Matius berbicara Yesus sebagai raja. Makanya silsilahnya ditulis silsilah orang-orang raja. Injil Markus itu dimulai dengan pelayanan Tuhan Yesus dan itu menggambarkan Yesus sebagai hamba. Saudara, di dalam kitab Yesaya, kitab Wahyu, aku melihat dia bermuka 4, yang pertama muka manusia, kemudian muka lembu, kemudian muka singa dan muka raja wali. Itu membicara tentang 4 Injil. Jadi singa itu mewakili kitab Matius, Injil Matius karena dia raja, Lion of Judah, singa dari Yehuda, dia raja, kemudian Injil Markus itu lembu. Dan seorang hamba, seorang pembantu tidak perlu silsilah. Sudah cari silsilah Yesus nggak ada di Injil Markus. Karena seorang pembantu tidak perlu, seorang hamba tidak perlu silsilah. Mau kau dari keluarga mana itu tidak penting, yang penting kau kerja. Lalu Injil Lukas, Yesus sebagai manusia, makanya dimulai dari Adam keturunannya. Ya, sampai ke Adam, dari Yesus sampai ke Adam. Kemudian Injil Yohanes, inilah firman yang datang dari surga, firman yang telah menjadi manusia. Ayat 14, became flesh, firman telah menjadi daging. Raja Wali yang turun dari tempat yang tinggi dan datang ke dalam dunia. Kristus sebagai Raja. Jadi 4 Injil ini menceritakan apa yang dilihat oleh Yehezkiel dan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dua-duanya sama. Dan kita lihat di sini ada peristiwa Yusuf ini muncul di sini. Saudara-saudara, seorang pribadi yang berbeda sekali dengan semua. Kalau kita buat fragmen di dalam Natal, lalu kita cari peran-peran utama, maka saudara akan lihat yang namanya Yusuf tidak pernah ada bicaranya. Tidak ada sudah cara, lalu berkatalah Yusuf, lalu berbicara. Tidak ada. Yang ada tuh Maria, lalu berkatalah Maria, jadilah padaku seperti perkataanmu, aku ini hamba Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Elizabeth juga ngomong, bagaimana mungkin aku tidak bersuka cita karena ibu Tuanku datang mengunjungi aku, gitu kan. Bagaimana mungkin ibu Tuanku datang mengunjungi. Semua ada bicara, kecuali Yusuf. Jadi Yusuf ini banyak kerja, sedikit bicara. Kalau Yusuf yang di Medan bukan di Jayapura itu banyak bicara sedikit kerja, saudara-saudara ya. Haleluya. Kasih tahu di kiri kanan mau istri kah suami kau Yusuf yang di Alkitab. Amin. Banyak kerja, sedikit bicara, hampir tidak ada bicaranya. Saudara,
Ada seorang bapak yang datang ke ibadah 6:30, ibadah jam 8:30 dia sudah datang. Sampai pendeta bilang, ini bapak rajin sekali. Bapak terlibat pelayanan kah? Saya lihat bapak ini semua belum datang, bapak sudah datang. Kenapa bapak mau ikut pelayanan kah? Oh tidak. Sejak saya istri bangun jam 6 pagi dia cerewet sampai malam. Jadi daripada saya dengar dia cerewet, lebih baik saya pergi ke gereja tempo-tempo. Saudara. Jadi ada orang pergi ke gereja cuma karena menghindari cerewet di rumah saudara. Saya tahu saudara bukan itu ya, saudara bukan itu karena saudara datang untuk menikmati bayi Tuhan. Ya toh? A, coba A. Swing. Satu hal telah ku minta kepada swing Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, oh diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmatikan kemurahan Tuhan dan menikmati, oh dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman. Daud berkata, aku rindu satu hal ini, yaitu aku mau diam di rumah Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 132 judulnya Daud dan Sion pilihan Tuhan. Mataku tidak akan tutup, saya tidak akan tidur sampai aku melihat tabut perjanjian ada di tempatnya. Karena pada zaman Saul barang itu tidak diperhatikan. Dia ada tinggal di Kiryat Yarim. Dan dia dalam Mazmur 132 dia bilang Padang Yar, sama ya. Kiryat Yarim, Padang Yar, itu kota hutan. Dan zaman Saul tidak diperhatikan. Tapi Daud berkata begini, aku tidak akan tutup mata sampai aku lihat barang ini ada di tempatnya, saudara-saudara ya, ada di kota Sion. Saya berdoa, saudara punya kerinduan yang sama, dan kalau saudara datang ke rumah Tuhan karena rindu bertemu dengan Tuhan, saudara pasti pulang bawa berkat. Tapi kalau saudara datang cuma setor muka karena kewajiban, datang 5 masalah, pulang 10 masalah. Khotbah panjang, 6. Tadi 5 tuh, sekarang 6. Musik salah-salah, 7, saudara-saudara. Yang singers itu miring-miring, sudah 8 saudara-saudara. Tapi kalau sudah datang karena Tuhan mau dia miring di sini kah, dia apakah, sudah menikmati baitnya, menikmati firmannya, menikmati kuasanya, menikmati kasihnya. Haleluya, haleluya. Jadi dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus di sini, kemudian ada peristiwa Yusuf. Kita dengar ayatnya yang ke-18 dari Matius pasalnya yang pertama. Ya. Yesus, firman Tuhan berkata begini, Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus. Semua bilang Yesus Kristus. Nah, Natal ini kita memperingati atau merayakan kelahiran Kristus. Kenapa Tuhan perlu lahir? Kenapa Tuhan perlu datang? Saudara dengarkan bahwa semua kita ini orang berdosa. Tadi saya sudah cerita, orang benar mungkin jadi orang kedua yang akan kita tolong. Orang baik jadi orang pertama yang akan kita tolong karena pernah baik buat kita. Ya, dia bisa benar tapi yang ini baik. Dia bisa benar tapi yang ini tolong saya. Dia bisa benar tapi dia tidak pernah tolong. Nah, sekarang kita singkirkan orang baik. Pergi. Tinggal orang benar. Dan ada orang jahat yang di ayat 8. Dari 2 pilihan ini, kita akan pilih orang benar. Biar dia tidak pernah tolong saya, tapi dia ini moral lebih bagus. Kita akan tolong dia. Tapi yang ketiga ayat 8. So tidak benar, so kacau. Dan itu jadi sasaran Tuhan untuk datang ke dalam dunia. Why? Karena manusia itu berdosa dan harus dibayar dosanya. Di dalam kitab Matius pasal 6 itu dosa, kesalahan itu disebut hutang. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Pernah dengar debt collector? Yang kasus di Kalibata ini DB, ini DC, ini sudah ya. DC Tampias 2 itu mata elangga barang apa nih. Ini Kalibata nih, debt collector, penagih hutang. Dan saudara tidak mungkin dibenarkan hanya dengan berhenti hutang. Tetap saudara akan masuk neraka. Kan Alkitab berkata syarat untuk masuk neraka itu 1 dosa. Upah dosa, bukan upah dosa-dosa. Upah dosa, 1 dosa saya. Itu syarat untuk masuk neraka. Upah dosa ialah maut. Ya, saya berhutang buat Bang Wimpi. Bang, tolong 100 juta, oke.
Bulan kedua bang, saya tambah lagi. Bulan ketiga bang, tambah lagi. Sudah 300 juta. Begitu bulan keempat ditagih. Kawan, sabar. Saya janji, mulai bulan ini saya akan berhutang. Selesai ya? Oh, Scott berhenti berhutang itu perkara lain. Tapi yang kau sudah ambil itu harus bayar, saudara-saudara ya. Makanya ada banyak pendeta khotbah, saudara, dosa diampuni tapi utang harus dibayar. Itu kira-kira saudara. Ini kabar baik karena saya baca kemarin ada orang bikin plakat di kaos. Cari uang itu sulit, tapi nagih hutang lebih sulit lagi, saudara-saudara ya. Kenapa dia sulit? Karena dia tidak pakai prinsip Alkitab. Alkitab bilang jangan saling baku utang, saling tolong menolong lah. Makanya saya tidak pernah himbau saudara di sini untuk saling baku utang. 100.000 saja hubungan bisa putus. Sombong, angkat tangan, pulsa 100.000 belum bayar itu saudara. Ya hancur saudara ya. Nah Alkitab bilang tolong menolong bukan utang berhutang, tolong menolong. Ya toh? Jadi kalau ada orang pinjam uang, jangan bilang tidak ada. Jangan bilang tidak ada padahal itu ada padamu. Bilang begini, saya punya, tapi saya belum bisa kasih pinjaman. Karena daripada tahun 20 hubungan rusak, karena saya tahu kau tidak bikin ini, saya kasih pemberian sedikit saja. Selesai. Ketemu di mana? Oh aman. Tapi kau kasih utang biar cuma 100.000 hubungan bisa putus. Saudara. Bisa putus. Makanya Alkitab tidak merekomendasikan kita untuk saling berhutang, tapi saling tolong menolong. Bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Kenapa saya suruh kasih dengar? Karena kau bunga rente terlalu besar, saudara ya. Aduh. Saling tolong menolong, setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan. Nah, saya mengguk sedikit karena ini penting. Sebab saudara-saudara kalau kita ikuti Alkitab pasti kita bebas dari masalah. Ya, bebas dari persoalan. Nah, kita lanjut. Lalu saudara-saudara, semua manusia ini sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita dari manusia pertama. Coba lihat dulu Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. Dari orang pertama, dari orang yang satu ini yang namanya Adam. Semua kita jadi orang berdosa. Roma 5 ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa Adam? Mautlah berkuasa oleh satu orang itu. Kenapa Adam yang berbuat dosa kita yang kena? Karena Adam itu perwakilan kita. Saudara lihat waktu Indonesia bermain di Thailand, bermain di Malaysia, lalu ketika dia menang, semua orang pawe di jalan, padahal orang yang pawe tidak ikut main. Tapi karena Indonesia yang 11 orang itu mewakili seluruh 280 juta ini, maka begitu dia menang, kita juga menang. Dia perwakilan kita. Begitu dia kalah, seluruh Indonesia kalah. Padahal dia tidak ikut main. Nah, Adam itu perwakilan. Dan begitu Adam berdosa, semua kita ini jadi orang berdosa. Jadi saudara ingat, saya bukan berbuat dosa baru jadi orang berdosa. Tapi karena saya sudah berdosa, maka saya berbuat dosa. Bisa mengerti ya? Nah, aku dikandung dalam kesalahan dan dilahirkan dalam dosa. Bahkan bayi pun sudah punya nature atau sifat dosa. Belum ada perbuatan dosa, tapi sudah punya sifat dosa. Bahkan Don Richardson, Dobson itu yang ahli anak dan ahli keluarga itu dia cerita, bahkan anak yang baru lahir saja sudah bisa memanipulasi orang tua. Kalau ruang panas dia bisa berteriak, AC, AC, AC. Itu kira-kira baru lahir saya sudah bisa berteriak AC, saudara-saudara ya. Sudah bisa perintah orang tua, gitu kan. Begitu suhu berubah dia bisa mengamuk, saudara. Itu baru lahir saja, saudara ya. Jadi artinya sudah punya sifat dosa, cuma belum ada perbuatan dosa. Nah, waktu banjir kemarin di Sumatera Utara, itu banyak harimau yang hanyut juga. Dan orang tolong harimau, anaknya, mamanya, papanya, semua ditolong saudara-saudara. Nah, saya tanya buat saudara, harimau itu binatang buas atau bukan? Buas. Apakah waktu dia terkam kambing, waktu dia baru dia jadi binatang buas? Atau biar dia tidur-tidur dia juga binatang buas? Karena nature-nya binatang buas, mau dia terkam kah tidak, tetap dia binatang buas. Waktu ditolong dia tidak mangsa orang, tapi dia tetap binatang buas. Saya ingat ada teman pendeta saya, dia cerita, Pak kami pernah piara macan. Kecil dengan kami, dari bayi kami kasih susu. Begitu mulai bertumbuh dewasa, mulai besar, mama saya punya luka.
Lalu begitu dia jilat lukanya langsung, Papa langsung ambil pistol tembak, pung. Kenapa? Dia itu sudah nature buas. Walaupun dari awal kau tidur-tidur dengan dia. Saudara mungkin pernah lihat di tayangan-tayangan ada orang yang piara boa atau ular, piton itu ya. Itu dia bisa keluar dari kandang dan lilit anaknya dan makan anaknya. Kenapa? Nature-nya memang buas. Bukan karena dia makan, baru dia buas. Bukan karena dia terkam. Nah sama, kita ini nature-nya orang berdosa. Jadi cari manusia yang tidak berdosa untuk menjadi juru selamat. Tidak ada. Karena kalau satu orang yang ada dosa satu saja, dia tetap tidak bisa jadi juru selamat. Tong semua masuk neraka. Keliling semua dunia tidak ada orang benar. Jadi di bumi ada manusia, tapi tidak ada yang tidak berdosa. Di sorga ada Tuhan, tapi bukan manusia. Karena persyaratan untuk menjadi juru selamat adalah, pertama dia harus manusia, karena yang berdosa manusia. Yang kedua dia tidak punya dosa. Kalau dia ada dosa tidak mungkin dia bisa jadi juru selamat. Jadi sampai di sorga ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Bagaimana supaya dia bisa menebus manusia? Tuhan harus jadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Tuhan jadi manusia. Manusia jadi Tuhan, tidak mungkin. Tapi Tuhan jadi manusia, mungkin. Karena dia Tuhan. Dan dia sudah menghadirkan manusia dengan berbagai macam cara. Pertama Adam lahir, Adam ada di bumi tanpa perempuan, tanpa laki-laki. Adam ada. Lalu begitu Hawa hadir, tidak ada perempuan, cuma laki-laki, Hawa datang. Lalu kita semua ini, karena ada papa, mama, perempuan dan laki-laki. Makanya persyaratan menikah di gereja kami itu cuma dua. Yang pertama sama-sama anak Tuhan, yang kedua beda jenis kelamin. Selesai. Ya, karena ada yang habis berkati, ya podo, ya, sama ternyata. Banyak kasus itu, habis berkati podo, ya. Nah, saudara-saudara, lalu yang keempat, tidak pakai laki-laki, cuma perempuan. Yesus hadir. Dan penemuan abad 20 menggegerkan dunia. Ternyata tali plasenta yang dari mama ke bayi itu tidak menularkan darah. Cuma oksigen, makanan, dan pembuangan. Tapi darah tidak. Kalau sampai darah pun ditularkan, Yesus bukan kudus. Darah Maria bukan suci. Maria juga orang berdosa. Jadi betul-betul saudara-saudara, tidak ada darah dari Maria yang datang ke bayi Yesus. Dan dia jadi manusia yang tidak berdosa. Makanya Yesus Kristus itulah juru selamat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, lalu proses kelahirannya tetap ini Matius 1 ayat yang ke-18. Belakang. Ya, tetap Matius 1 ayat 18. Nah, seperti Yusuf pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayatnya yang ke-19. Karena Yusuf suaminya. Ini aneh. Banyak orang berkata Alkitab itu kontradiksi. Baru di pasal 18 bilang bertunangan. Kok kenapa pasal 19 suami? Kapan mereka menikah? Sementara mereka baru bertunangan. Masih di atasnya tuh. Pasal 18. Yusuf bertunangan dengan Maria. Pak, ayat 18. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya. Nah, saudara-saudara, kita harus mengerti budaya atau tradisi. Mau masuk logika, mau setuju atau tidak setuju, itu budaya. Karena budaya di Timur Tengah, khususnya budaya Yahudi. Kalau orang sudah minang, sudah masuk minta, itu sudah tukar cincin, sudah kasih harta, dan pendeta doakan, sudah sama seperti suami istri. Itu budaya, mau setuju, mau masuk akal atau tidak, itu budaya. Contoh, kalau saudara pergi ke Manado, lalu saudara tanya, kau datang dengan siapa? Kita sendiri. Kita kok sendiri? Karena itu budaya, mau setuju atau tidak setuju, kita itu tunggal kedua. Saya. Mau setuju tidak setuju, kita tuh kan banyak. Ya sudah, orang di sini begitu. Kita sendiri. Begitu kau terbang ke Makassar, masuk ke toko, ke pasar, kita mau beli apa? Kita mau beli apa? Oh ternyata di Makassar kita itu kamu. Mau setuju tidak setuju itu budaya. Amin. Orang Makassar kalau bilang N di belakang pasti hari Senin saya bawa kau ke CPN ya. Itu. PSN, bukan PSM, PSN. Sudah.
Orang Sunda tidak bisa bilang huruf P, tidak bisa bilang huruf F. Lalu saudara pergi ke Cihamplas, beli oleh-oleh dari Bandung. Ada tulisan besar, siapa bilang orang Sunda tidak bisa bilang huruf F, itu fitnah. Dia sendiri yang melanggar, saudara-saudara ya. Dia bilang tapi dia melanggar. Itu budaya. Jadi budaya tradisi Yahudi, karena Alkitab tulis ini adalah pertunangan gaya Yahudi, maka dia munculkan juga tradisi Yahudi. Sama seperti suami istri. Jadi Alkitab tidak kontradiktif. Masuk logika kah tidakkah? Tradisi. Itu budaya. Jadi orang bertunangan di sana itu sama seperti suami istri. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau di daerah saya kalau orang mantap itu dong bilang bajingan, main musik bajingan sekali deh. Tapi kalau di Jakarta bajingan kok dapat tampilin saudara. Ya tuh, jadi kalau saudara dong bilang saya bajingan, saya cek dulu di mana ini, yang pujian atau yang hinaan saudara ya. Karena ada pujian itu ada juga hinaan. Karena ada beberapa daerah yang kalau bilang bajingan, mantap sekali, itu bajingan dong bilang begini. Tapi kalau di Jakarta bajingan tuh dong maki itu saudara-saudara ya. Jadi tergantung dulu ya. Kalau kau pergi ke daerah saya dong bilang bajingan, jangan marah, itu pujian. Saudara-saudara, kau bajingan sekali. Itu mantap, kau mantap. Itu tradisi. Nah, sama seperti yang saya khotbah beberapa bulan lalu. Di Ambon tuh kalau orang punya ucapan bahagia itu kadang-kadang pakai binatang. Babi kau ganteng sekali. Itu tradisi. Tapi itu budaya saudara ya. Tapi tempat lain itu maki. Iya saudara ya. Kalau ketemu teman lama itu kadang-kadang tradisi. Anjingku tambah ganteng gitu. Tapi saya himbau hari ini. Kalau ada yang lebih baik, kenapa kita tidak pakai yang lebih baik saudara-saudara ya. Makanya saya lihat nih ketemu teman-teman di Ambon ini mati muda. Kenapa? Karena selalu mengikat itu. Kalau ketemu lama, beta kira saya mati. Bayangkan itu saudara-saudara ya. Bukan bersuka cita, puji Tuhan Tom panjang umur beta kira saya mati. Makanya banyak yang mati muda, karena tiap kali ketemu beta kira saya mati saudara-saudara. Tolong pakai salam yang ilahi saudara-saudara ya. Paulus memberikan salam yang indah, kasih karunia Tuhan atasmu, begitu kan. Itu salam anak Tuhan ya. Boleh kita hidup di dunia tapi kita tidak pakai gaya dunia saudara-saudara ya. Dulu memang begitu tapi sekarang tidak lagi saudara ya. Tidak lagi. Setuju katakan amin. Jadi Yusuf ini ayatnya yang ke-19 disebutkan suami ya. Sedikit pengajaran memang hari ini. Lalu dikatakan karena ia seorang yang tulus hati. Jadi saudara-saudara sekarang ini timbul begitu macam kasus pencemaran nama baik. Dari mana mulainya? Hati yang tidak tulus. Hati yang tidak tulus. Kalau hati tulus, kita tidak akan mencemarkan nama orang. Kenapa? Karena kita tahu semua perbuatan pasti dia akan terima hukumannya. Tapi bukan saya yang mengeksekusi hukuman itu. Saul berulang kali mengejar Daud untuk dibunuh. Dan Daud punya kesempatan berulang-ulang. Sampai anak muanya bilang, terpujilah Tuhan yang telah menggenapkan firman-Nya hari ini. Di mana musuh Tuanku akan diserahkan ke dalam tangan Tuanku. Haleluya. Daud bilang, jangan kau korek dia. Jangan kau sentuh dia. Loh, kenapa ini sudah kesempatan? Jangan tanganku yang melakukannya. Biar tangan Tuhan yang melakukannya. Jangankan bilang mencemarkan, kesempatan bunuh pun tidak dilakukan. Apalagi mencemarkan yang gampang-gampang nih saudara-saudara. Naik di Facebook, naik di ini. Nah saudara-saudara, saya ingin memberitahu buat saudara. Bahwa Tuhan bekerja itu di pertimbangan hati. Ya, ketika ia mempertimbangkan, masih pertimbangan, Tuhan terlibat di dalamnya. Hal-hal kecil kadang-kadang Tuhan munculkan karena dia mengerti pertimbangan hati saudara. Berapa hari yang lalu saya harus turun ke daerah distrik Kaure. Kampungnya nama Yadau. Itu sampai kelapa sawit habis. Baru dapat itu kampung saudara. Sampai lewat kelapa sawit baru selesai. Saya sudah tanya sama orang itu kira-kira perjalanan kalau pakai rental itu 6-7 jam. Itu dari Sentani. Saya harus pelayanan pagi sebelum jalan ke sana. Lalu saya jalan dari kota Jayapura ini sekitar jam 11. Sampai di Sentani kurang jam 12.
lewat Wybron. Lalu kami sudah deal, karena saya harus pulang habis pelayanan sebab hari besoknya saya ada pelayanan pagi, jadi tidak mungkin saya harus nginap, dan kalau nginap pun saya harus nginap di mobil di sana. Ya. Lalu saya bilang, oke Bapak, begitu Bapak sampai, kita mulai. Saya balap saudara-saudara ya. Saya sudah lihat ini, karena saya tahu kalau ke Sinar Mas itu, ke sawit itu, tangki-tangkinya CPO dan tangki-tangki itu yang bawa ke Demta itu, bukan 5.000 liter, bukan yang besar-besar itu, yang Hino besar-besar itu saudara. Dan itu dia bikin jeblok luar biasa. Jadi saya mesti pilih, ini kalau saya ikut trek jalan di Garden tak kandas. Jadi saya mesti pilih yang di atas-atas, yang bukit-bukit itu. Dan itu mesti perhitungan, kalau dia meleset, bisa itu saudara ya. Jadi saudara-saudara, saya sampai jam 4 ternyata, tapi janji tinggal janji. Orang Ambon bilang parlente jalan terus, saudara ya. Wih, gembalanya belum siap. Oh Bapak, kita punya undangan jam 5. Oke, enggak apa-apa. Sukacita karena saya baru nyanyi. Joyful, joyful we adore you. Nah itu, ya, kesukaan yang. Sudah. Jam 5. Cuma saya dan gembala yang ada di gereja. Saya bilang, belum mulai kah? Yo. Jam 6, baru kumpul. Jam 6 lewat, baru mulai. Sukacita saja. Saudara, lalu saya berpikir, pulang ini, labirin di sawit itu kalau kau salah belok, sampai pagi kau tak bisa keluar, saudara. Betul, dong bilang begini, Bapak nanti lihat jalan yang banyak ban mobilnya itu. Saya turun di perempatan, empat-empatnya full ban mobil. Mobil yang mana ini, saudara-saudara? Semua ban mobil, dia suruh pilih yang mana. Saya bilang, Tuhan tolong saya besok ada pelayanan. Saudara-saudara, dan itu musim hujan. Saya pergi juga itu mendung, saudara. Baru selesai hujan, jalan-jalan masih becek, tapi malam itu pertimbangan hati saya didengar oleh Tuhan. Begitu saya mulai masuk di sawit yang labirinnya begitu banyak, tiba-tiba bulan muncul. Saudara, belajar geografi sedikit ya. Kalau kita menghadap ke timur, maka kanan kita itu selatan, kiri kita itu utara. Betul? Yang tidak mengerti pun angguk saja, nggak apa-apa. Supaya saya semangat, saudara-saudara ya. Supaya saya semangat. Ya kan? Kalau saudara menghadap ke timur, maka kiri saudara itu utara, kanan saudara itu selatan. Ya toh? Jadi kalau saudara menghadap ke timur, maka Merauke itu ada di kanan saudara. Ya toh? Yang utara itu Pacific Ocean, utara. Ya. Lalu saudara-saudara, saya waktu sebelum pergi, saya coba googling, saya coba mapping, saya coba Waze saja terbaca, rupanya belum ada satelit yang jalan-jalan di sana sampai bisa terbaca. Saya cuma lihat distrik Yadau, oh iya. Dan itu saudara, kalau kita naik mobil dari Jayapura pergi ke Sarmi, timur ke barat. Betul kan? Karena Sarmi itu di baratnya Jayapura. Jadi kalau kita pergi ke Sarmi, perjalanan dari timur ke barat. Kalau dari Sarmi ke Jayapura, dari barat ke timur. Nah ini masuk ke distrik Yadau, ke Kelapa Sawit itu, sampai di Nimbontong, belok kiri. Artinya sementara jalan dari timur ke barat, belok kiri berarti ke selatan. Betul ke tidak? Betul tidak betul, pokoknya ya saja saudara. Ya saja saudara. Itu ke selatan. Nah, jadi saudara-saudara, waktu saya pulang malam, bulan terbit. Bulan kan terbit dari timur kan? Ada bulan dari barat sini? Tidak, dari timur. Jangan kayak di pegunungan itu, dia baca sanjak. Saya mau baca sanjak. Lalu dia mulai. Air mengalir ke gunung. Dong protes, kawan, tak ada air yang mengalir ke gunung. Air dari gunung ke bawah. Jangan dulu protes. Saya yang lihat. Kalau dia yang lihat, siapa yang mau lawan, saudara-saudara ya? Waduh, siapa yang mau lawan? Dia lanjut. Bunga tumbuh di batu. Kawan, tak ada bunga tumbuh di batu. Sabar. Saya yang tanam. Kalau dia yang tanam, siapa yang mau protes, saudara-saudara ya? Dia yang tanam. Ini saudara-saudara, begitu timbul bulan, saya langsung bikin patokan. Kalau bulan itu ada di sebelah kanan saya, berarti posisi saya benar lagi ke utara. Karena kalau saudara menghadap ke utara, maka kanan saudara itu adalah timur. Dan pertimbangan hati saya ditolong Tuhan. Kenapa? Signal itu cuman ada nanti kalau sudah lewat sawit, saudara-saudara ya. Di tengah sawit tidak ada. Lalu ini orang Kristen, baru habis ibadah. Saya jalan dong bilang begini, Pak, nanti kalau mau kencing di tengah jalan, permisi ya. Saya bilang, permisi sama siapa? Itu iblis paling bodoh di kelapa sawit. Karena siapa yang dia goda, siapa yang dia coba? Tidak ada. Iblis itu di gereja, bukan di kelapa sawit. Itu iblis paling bodoh. Orang Ambon bilang paling fuma.
Siapa yang dia mau goda di sana? Terus mau permisi sama siapa? Malah saya jadi ucap bersyukur, terima kasih Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, buat dinas pembuangan yang begitu mantap sekali. Tapi kalau saya permisi, langsung batu tak kancing di kopung saluran-saluran kencingin sudah. Karena dia terada hak untuk kau permisi. Siapa dia? Makanya iblis itu bukan di kuburan. Siapa yang dia mau goda di sana? Iblis itu di gereja. Waktu kau dengar firman Tuhan, dia bilang scroll Facebook. Kita bilang lalu ia mencuri firman-Nya. Ya tidak bisa bertumbuh. Jadi iblis itu di gereja bukan di kelapa sawit sana. Jadi yang rencana mau sawit ke hutan, terada permisi-permisi hari ini sudah ya. Terada permisi, kamu permisi siapa? Dia terada di sana, aku permisi apa lagi? Taruh kata dia dari sana juga dia bukan dia hak untuk saya permisi. Dia yang mesti permisi buat saya. Iblis rapat. Hamba Tuhan dia mau lewatin jang, kau ganggu dia, kau tampias kalau kau ganggu dia. Dia yang permisi sama kita, sudah. Bukan kita yang permisi sama dia. Bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Ini orang Kristen. Makanya saya bilang Tuhan, kasih saya kekuatan saya mau balik lagi, mau hajar dompu tampias betul-betul nih. Jauhilah dongeng-dongeng nenek tua dan tahyul. Semua bilang jauhi. Imbi lagi macet. Jauhi. Sudah tadi bilang Tuhan angkat imbi, saya mau lewat imbi. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Tidak bisa. Kemarin kan Skyline lagi longsor. Dan sudah bilang Tuhan angkat longsor, saya mau lewat. Tidak bisa, putar belakang. Putar belakang, jauhi. Karena barang itu tidak mungkin dibuang, ada kita yang menjauh. Saudara mau pergi ke seluruh dunia mana, semua ada tahyul. Di gereja ini orang Kristen penuh Roh Kudus dengar firman. Begitu selesai khotbah keluar gereja, Dep mama bilang begini, anak kau lagi hamil jangan lupa peneti. Ini gereja. Ada pakai peneti. Peneti terada, sudah obeng saja, obeng. Terada tuh tahyul, lalu latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu sebuah latihan. Amin. Latihlah dirimu beribadah. Bayangkan saudara, Timotius yang neneknya Louis, mamanya Eunike itu hebat kayak begitu. Paulus masih nasihati. Ini su Kristen dan dong bilang begini, Bapak mau ajar apa perketong ini potong pusa pakai Alkitab. Potong pusa Alkitab tapi sumpah jalan terus, nujum jalan terus, semua jalan terus. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Amin. Lalu latihlah dirimu beribadah. Yusuf begitu dengar firman Tuhan. Yusuf ambil dia sebagai istrimu. Ayat 24, lalu bangunlah Yusuf dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jujur saudara sebagai hamba Tuhan, banyak kali Tuhan berbicara di tempat tidur. Makanya pastikan saudara masuk ke kamar, pasang polis lain di depan pintu kamar. Persoalan di jalan, persoalan di kantor, persoalan di tempat lain. Kau stop di situ, saya mau masuk tidur dengan janji Tuhan. Engkau tidak menajiskan tempat tidur. Amin. Dan engkau akan dapat begitu banyak pewahyuan. Karena hampir semua yang Tuhan bicara buat Yusuf di tempat tidur. Memang ada orang yang mimpi jalan-jalan sih, tapi Yusuf bukan tipe mimpi jalan-jalan, saudara ya. Pasti dia sementara tidur dan tempat tidurnya itu tidak tercemar, Tuhan berbicara di sana. Ingat, setiap mimpi itu ada konfirmasi atau ada relevansi dengan firman Tuhan. Kalau mimpi yang terhadap firman Tuhan, forget it, lupakan. Karena ada orang yang tunggu-tunggu anak Tuhan mimpi. Karena dia mau isi lotre, saudara-saudara. Kau mimpi apa? Kau mimpi itu pasti canggih, saudara-saudara ya. Tidak, saudara-saudara ya. Ada orang bilang, Bapak tadi malam saya mimpi semua orang mati datang. Hidupmu bukan ditentukan oleh orang yang mati. Tapi hidupmu ditentukan oleh Yesus yang hidup selama-lamanya. Forget that aja. Tidak usah dipikirkan. Tapi Tuhan bicara buat Yusuf. Karena ada pertimbangan hati. Semua pertimbangan hati saudara dijawab oleh Tuhan. Kalau saya itu di musim hujan, Tuhan bisa munculkan bulan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pertimbangan hatimu pun sementara didengar oleh Tuhan. Mazmur 139, sebelum aku berbicara, engkau sudah mengetahuinya.
Boleh saya tanya, pasti banyak saudara yang akan mengaminkan. Banyak di antara saudara sini yang sering berkata, Bapak, baru dalam hati saya belum ngomong, Tuhan sukasi. Baru dalam hati belum bicara, Tuhan sukasi. Kenapa? Semua pertimbangan hati pun Tuhan ikut campur tangan. Coba kita baca Mazmur 139. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya, untuk pemimpin biduan, ini doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sebelum aku berkata-kata, Engkau telah mengetahuinya. Engkau memeriksa waktu aku berjalan atau berbaring. Jadi waktu sudah berbaring pun, Tuhan ikut memeriksa. Pertimbangan-pertimbangan hati, Tuhan ikut periksa. 139, Mazmur 139. Haleluya. Mulai dari ayat 1, tampilkan ayat-ayat. Kita lihat apa yang ditulis sana. Mungkin sudah dapat di Alkitab saudara atau di handphone saudara. Kita akan tunggu sama-sama dari belakang. Mereka akan tampilkan Mazmur 139. Ya, mari kita lihat. Klik. 139. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin tunggu haleluya 12 kali saudara. Puji Tuhan. Ini bukan lagi Mazmur 139, itu Mazmur 139, bunyinya demikian, doa, kalau di terjemahan yang lama di hadapan Allah yang Maha Tahu, kalau sini doa kepada Allah yang Maha Tahu. Ayatnya yang pertama, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Nah, kalau dia sudah gelap begini sudah muncul, ya betul. Nah, Mazmur Daud, ya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Terus lanjut ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayatnya yang ketiga, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Jadi Yusuf waktu tidur-tidur, aduh bagaimana cara lari, bagaimana nih, kas tinggal dia bagaimana. Tuhan memeriksa waktu dia berbaring, saudara. Lalu di berbaring itu juga Tuhan kasih, segala jalanku kau maklumi. Ayat yang selanjutnya, haleluya, haleluya. Terus klik saja. Yang selanjutnya, segala jalanku, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan, pertimbangan pun Tuhan tahu. Ya, Yusuf baru pertimbangan Tuhan tahu. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, jadi tidak semua tantangan halangan itu dari iblis. Jangan-jangan kau hardik pergi iblis, padahal yang halangi Tuhan, ya toh? Padahal yang kurung Tuhan. Ya, jadi tidak selalu yang kurung kopu jalan itu iblis. Tuhan, sebab tidak mungkin iblis datang pada kau kalau tanpa izin Tuhan. Amin. Kau terlalu berharga sampai Tuhan kasih pagar. Dari belakang dan dari depan, jadi maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Jangan dulu tengking. Bisa-bisa Tuhan yang menghalang saudara untuk dia berkati dulu sebelum kau lanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena dikatakan, engkau mengurung aku dari depan dan dari belakang. Hanya untuk kau taruh kopu tangan di atas sapu kepala. Supaya waktu saya lanjut dengan minyak yang baru, pengurapan yang baru. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh merimpah. Dan kadang-kadang karena terlalu sibuk, mesti kurung dulu. Karena kalau terkurung dia sibuk terus. Bisa bilang amin? Ada seorang pekerja pabrik yang melihat bosnya lagi periksa hasil pekerjaan. Lalu di jalan itu ada tergeletak tegangan tinggi telanjang. Dan bosnya itu kalau melangkah terus bisa berbahaya bagi nyawanya. Dia berteriak, bos ada bahaya di depan. Karena hiruk pikuk pabrik, mesin yang berbunyi. Tidak kedengaran, langkahnya semakin dekat. Putus asa karena suaranya tidak terdengar. Dia ambil kerikil kecil, dia sentil. Kena di bos kepala, bos berhenti. Lalu dia marah, saya bisa pecat manajer di sini karena saya owner dari perusahaan ini. Siapa yang berani lempar saya? Datanglah seorang karyawan yang biasa, minta maaf bos, saya yang lempar. Berani-beraninya kau. Bos dengar dulu, kalau bos lanjutkan 5 langkah lagi, di depan itu ada kabel telanjang. Saya sudah berteriak tapi bos tidak dengar. Makanya saya sentil pakai batu supaya bos hentikan langkah dan saya bisa kasih peringatan di depan ada bahaya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia ini. Suara kita tidak terdengar. Tuhan kurung dulu. Supaya dia kasih pengurapan. Supaya dia taruh tangannya. Dan kita bisa memilih apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Pertimbangan Tuhan tahu. Dan dia kurung, jangan tengking. Bisa itu Tuhan. Karena dia mau berkati kita dulu. Karena terlalu lama kau sibuk sampai lupa terima berkat. Terima berkat dulu baru kau lanjut. Haleluya. Jadi semua halangan itu adalah kadang-kadang itu berkat. Tidak selalu halangan itu masalah. Tapi halangan itu bisa berkat.
hanya untuk diberikan pengurapan. Oh Tuhan, terima kasih. Kenapa saya begitu tenang padahal kemarin saya panik? Karena dia sudah tumpang tangan di atasku. Kenapa kemarin saya begitu takut, sekarang saya begitu sukacita? Karena dia sudah taruh tangan di atasku. Jangan hilang ayatnya. Ya. Dari depan dan di belakang engkau mengurung aku, hanya untuk meletakkan tanganmu. Kita lanjut ayatnya. Haleluya. Klik. Dari belakang, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, aduh saya tidak mengerti. Kalau bukan saya dihalangi, makanya saudara nanti kita akan dengar khotbah yang berikut-berikut dalam seri pengajaran. Penyaliban Yesus itu tragedi sejarah atau rencana Tuhan. Ya, karena ada orang berkata itu tragedi sejarah. Sebab kalau itu rencana Tuhan, maka Yudas perlu diberi apresiasi dan sertifikat. Iblis perlu dikasih tanda penghargaan. Karena mereka membantu menjalankan rencana Tuhan. Nanti kita akan dengar sisi Alkitab, pandangan Alkitab. Kenapa mereka itu melakukan bukan untuk menjalankan rencana Tuhan. Tapi karena iri hati dan dengki. Saudara-saudara Yusuf itu menjual dia bukan karena mereka menjalankan rencana Tuhan. Tapi karena iri hati dan dengki. Tapi Tuhan pakai iri hati dan dengki itu untuk mengubah menjadi kebaikan. Ya, jadi itu bukan tragedi sejarah. Ya, saudara-saudara kita lihat, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kalau saya tidak di PHK, saya tidak jadi pengusaha sukses, terlalu ajaib untuk dimengerti. Dulu saya marah sekali, tapi ternyata terlalu ajaib. Saya tidak minta saudara semua rame-rame minta di PHK, tidak saudara-saudara ya, tidak. Tapi saudara-saudara terlalu ajaib kadang-kadang. Karena kalau Tuhan kurung kita, jangan dulu thinking, bisa-bisa itu rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yusuf itu punya kuasa, tapi hari itu kuasanya tidak bisa dipakai. Tuhan di manakah engkau? Masa cuma ini masalah ini bukan orang Mesir lagi yang saya bukan masalah tapi Tuhan mengurung dia untuk Tuhan kasih urapan supaya waktu dia datang ke Mesir dengan otoritas kerajaan surga, bukan dengan otoritas Firaun. Haleluya. Amin. Jadilah Yusuf yang menjadikan tempat tidurnya tempat berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bukan renungkan saya tersangka bos itu saya tolong baru dia tikam saya dari belakangnya. Itu menajiskan tempat tidur. Biarkan Tuhan memberikan petunjuk. Karena engkau tidur dengan janjinya. Haleluya. Ada cewek yang begitu putus asa. Menangis karena diputus sama cowoknya. Datang konsultasi sama pendeta. Pendeta tertawa terbahak-bahak. Cewek tambah marah. Dia bilang, Bapak saya lagi sedih. Kenapa Bapak tidak mengerti sama perasaan? Bapak, saya ini lagi galau, lagi putus asa. Dia tinggalkan saya. Dia tambah marah begitu cewek ini mulai tenang dan tanya, Bapak tolong jelaskan. Kenapa Bapak tertawa sementara saya sampaikan saya punya keluhan yang sangat menyakitkan begini? Adek, kau dengar. Kau kehilangan orang yang tidak mencintai kau. Tapi dia kehilangan orang yang sangat mencintai dia. Kenapa kau stres? Sungguh ajaib. Terlalu ajaib pengetahuan itu. Dan kalau tempat tidur kita jadikan tempat untuk merenungkan firman Tuhan. Terlalu ajaib pengetahuan itu bagiku. Ada hal yang tidak bisa kita dapat. Dan Mazmur 119 saya kunci. Ini khotbah yang pernah saya sampaikan. Betapa ku cintai firman-Mu ya Tuhan. Taurat-Mu ya Tuhan. Ayat 97. 98 aku lebih bijaksana. 99 aku lebih berakal budi. 100 aku lebih mengerti. Lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih mengerti. Terlalu ajaib pengetahuan-Mu itu bagiku. Dan itu bisa kita dapat kalau tempat tidur kita diberkati oleh Tuhan. Tidur saja Tuhan bicara, saudara. Apalagi bangun, saudara ya. Yang di bawah alam basar Tuhan bicara. Asal saja, waktu saudara bangun juga, bukan sibuk-sibuk dengan kau urusan. Karena doa Bapa kami itu 3mu, 3mi. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, 3mu. Lalu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. 3mu, 3mi, dan mi itu satu cuma untuk saya. Makanan yang lebihnya itu untuk sesama. Ya, karena saudara saling mengampuni itu, saling mengasihi itu terjadi dua belah pihak. Tidak mungkin sendiri. Betul tidak?
Jadi saling mengasihi itu hanya bisa terjadi dua belah pihak yang memiliki frekuensi yang sama. Kalau saya mengasihi, dia tidak mengasihi, tidak bisa saling mengasihi. Kalau saya membenci, dia tidak membenci, tidak bisa saling membenci. Kalau dua-dua saling mengasihi, saling. Dua-dua saling membenci, baku hancur. Aja baku cakap saudara-saudara ya. Tapi kalau satu mengasihi, satu benci, tidak terjadi, saling. Ya saling mengasihi itu hanya terjadi kalau dua-dua itu punya frekuensi yang sama. Kalau frekuensi beda ya nggak mungkin. Saya tetap mengasihi walaupun kau tidak mengasihi. Tidak akan terjadi saling. Cuma satu pihak. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, ini pesan Natal. Nanti kita akan sambung terus Matius pasal 1 ini. Bagaimana Tuhan memulihkan dari kehancuran. Tuhan memulihkan dari keputusan-keputusan yang salah. Karena Tuhan ikut campur tangan dalam setiap pertimbangan hati kita. Sungguh ajaib. Sungguh luar biasa. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Sungguh aku tak bisa mencapainya. Terimalah semua yang sudah Tuhan siapkan, anugerahnya, kebaikannya, berkatnya, hikmatnya, pengertiannya, semua datang daripada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan ini akan berdampak pada hubungan kita. Tuhan memberkati, saudara yang diberkati dengan firman Tuhan, katakan amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya ajak kita bangkit berdiri, dan kita bersyukur. Saudara-saudara berhenti meminta apa yang sudah Tuhan sediakan. Mulailah mengambil apa yang sudah Tuhan sediakan. Berhenti meminta apa yang sudah Tuhan siapkan. Ya, mulailah mengambil apa yang Tuhan sudah siapkan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan.